Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dengan judul Etika Bisnis dalam Perusahaan. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen Bapak Luki Natika SAP MSI. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Ya, pertama Jehan Wahyudin, saya sendiri. Kemudian Susi Nur Farida, kemudian Neng Yayu Lasmanawati, kemudian Nur Aida, kemudian Novi Lestari, kemudian Hera Handayani, kemudian yang terakhir Siti Aisyah Kavitasari. Saya sebagai moderator akan memandu jalan presentasinya ini. Materi yang pertama tentang konsep kebijakan dan standar etika bisnis. Poin yang selanjutnya mengenai konsep kebijakan etika bisnis. Etika kerja adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Jadi, kebijakan etika perusahaan yang sering disebut juga dengan Code of Conduct merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja karyawan perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh insan perusahaan sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dan mencapai visi dan misinya. Kemudian yang selanjutnya adalah standar etika bisnis. Standar etika bisnis perusahaan atau sering disebut juga dengan Corporate Code of Conduct merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja karyawan perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, seluruh karyawan perseroan harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam standar etika perusahaan. Yang kedua, seluruh pimpinan dan setiap tingkatan dalam perseroan dan entitas anaknya bertanggung jawab untuk memastikan standar etika perusahaan. Yang ketiga, seluruh karyawan termasuk dewan komisaris dan direksi perseroan dan entitas anaknya akan memberikan pernyataan komitmen atas standar etika perusahaan minimal 1 tahun sekali. Adapun manfaat melaksanakan Code of Conduct bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kegiatan perusahaan agar lebih efisien dan efektif. 2. Meningkatkan nilai perusahaan. 3. Menambah keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati, efisien, transparan, accountable, dan fair. 4. Menciptakan hubungan yang harmonis. Kemudian ada prinsip etika bisnis, ada 10. Yang pertama, prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat penting untuk melancarkan usaha sekaligus membangun kepercayaan klien. Yang kedua, ada prinsip integritas. Seseorang karyawan ataupun pimpinan perusahaan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena ia memiliki integritas. Integritas ini sendiri bisa diartikan sebagai konsistensi dan sinkronisasi antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Ketiga, ada prinsip pemenuhan janji dan komitmen. Prinsip etika bisnis yang satu ini juga krusial dan menentukan nasib seseorang pengusaha di masa depan. Seseorang dapat dipercaya karena karena ia mau dan mampu memenuhi semua janji serta komitmen yang pernah ia buat. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip loyalitas. Loyalitas sendiri adalah hal yang sangat diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Prinsip loyalitas dalam etika bisnis dapat ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian ada prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu hal yang fundamental yang harus dimiliki setiap pembisnis sukses. Mereka tidak menggunakan kedudukan atau kekuatan yang dimiliki untuk bersikap otoriter maupun seenaknya sendiri. Kemudian ada prinsip kepedulian. Seorang pembisnis harus menjadi pribadi yang menunjukkan kepedulian, simpatik, dan baik hati. Ini harus memahami konsep bahwa keputusan dalam berbisnis tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan,
namun juga seluruh karyawan dan staf yang terlibat di dalamnya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan keputusan yang memiliki sedikit dampak negatif dan memiliki paling banyak dampak positif. Itu sebabnya sangat penting bagi pengusaha untuk terus mengasah kemampuan berempati terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada prinsip penghargaan. Hal ini penting dilakukan bukan hanya untuk kebaikan perusahaan, namun juga agar lingkungan kantor tetap kondusif. Selain itu, menciptakan kantor yang inklusif bagi semua orang akan membuat produktivitas meningkat tajam. Dan kemudian prinsip taat aturan. Dunia ini tidak lepas dari yang namanya peraturan, termasuk di dalam urusan bisnis. Tentu saja bukan untuk mengekang. Aturan ini justru penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pasar. Itu sebabnya jika ingin menjadi seorang pengusaha sukses, patuhilah semua etika bisnis yang ada, baik menulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian berpeluang menjadi pembisnis yang disegani banyak pihak. Prinsip berikutnya ada jiwa kepemimpinan. Seorang pembisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan menyadari tanggung jawab yang dipikul. Kemudian harus bisa memotivasi seluruh bawahan agar dapat bekerja dan menampilkan performa terbaik. Tanpa semangat kepemimpinan, sebuah perusahaan akan kehilangan nahkodanya. Alhasil, produktivitas akan terganggu, terjadi miskomunikasi antara individu dan berakhir chaos. Yang terakhir ada prinsip menjaga reputasi. Seorang pembisnis harus memiliki kemampuan membangun dan melindungi nama baik perusahaan serta seluruh hal yang berada di dalamnya. Hal inilah yang menjadi kunci datangnya konsumen karena percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Tak hanya itu, menjaga reputasi perusahaan juga mampu mendatangkan berbagai peluang manis ke depannya. Secara tak langsung, hal ini akan berpengaruh positif terhadap nominal pendapatan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Tujuan etika bisnis untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksud untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun perusahaan. Ada beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan jadi lebih terpercaya. 3. Perusahaan beradaptasi terhadap perubahan. 4. Menciptakan budaya perusahaan yang khas. Fungsi dari etika bisnis adalah kemampuan untuk menghemat pengeluaran dengan menghindari kemungkinan gesekan atau gangguan internal dan eksternal. Fungsi lain dari etika bisnis adalah memotivasi karyawan untuk terus berkembang, melindungi prinsip-prinsip kebebasan berbisnis dan berdagang, dan menciptakan lingkungan keunggulan yang kompetitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pembisnis melakukan pelanggaran etika bisnis adalah 5. 1. Banyaknya kompetitor dengan produk dan merek yang lebih menarik. 2. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 3. Ingin menambah pangsa pasar. 4. Ingin memperluas pasar. Dan 5. adalah pertentangan antara nilai-nilai pribadi dengan perusahaan. Sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnis. 1. Mendapatkan hukuman atau penalti. 2. Mendapatkan hukuman dari adat setempat atau lingkungannya. 3. Izin operasionalnya dicabut. 4. Mendapatkan hukuman secara finansial atau mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Peran etika bisnis ada 4. Yang pertama, mendapatkan hukuman atau penalti yang diberikan kepada perusahaan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Yang kedua, yaitu melakukan sanksi adat lingkungan setempat bila terbukti mencemari lingkungan tempat perusahaan itu berada. Yang ketiga, yaitu izin operasional dicabut oleh dinas terkait sehingga perusahaan tidak diizinkan lagi melakukan kegiatan produksi, kegiatan jual beli, dan kegiatan lain di perusahaan tersebut. Nah, keempat yang terakhir yaitu mendapatkan sanksi mengganti rugi finansial kepada pihak yang dirugikan.
contoh etika bisnis ada 3. Ya, yang pertama yaitu sopan dalam berpakaian, yang kedua hormat kepada sesama rekan kerja, yang ketiga melindungi pelopor pelecehan atau pelanggaran. Tujuan penerapan Code of Conduct bagi perusahaan ada 4 poin. Yang pertama, sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan secara profesional dan beretika bisnis. Selanjutnya yang kedua, sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan perusahaan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan. Adapun yang ketiga, sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, poin keempat, itu mewujudkan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Code of Conduct, yaitu ada 6 poin. Apa saja? Yang pertama, seluruh insan itu perusahaan, ya, yang dimana karyawan semua yang ada dalam satu perusahaan. Kedua yaitu investor, ya, pemegang saham atau stakeholder. Yang kedua itu mitra usaha. Terus yang keempat itu pelanggan. Kemudian yang kelima itu pemasok. Yang keenam yang terakhir itu pihak-pihak kepentingan lainnya.